Shalom, kembali bersama dengan saya Indah Sri Asih, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati. Perkenankan hari ini saya akan berbagi dengan kita semua kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, berbicara tentang kesempatan terakhir. Apa yang akan kita lakukan ketika di dalam kehidupan kita ini kita memiliki kesempatan terakhir? Apakah kita akan mempergunakan kesempatan itu dengan baik, atau kita akan mengabaikannya, atau kita akan menyerah? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43, di sana dikisahkan tentang dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kedua penjahat itu memiliki kesempatan terakhir, di mana mereka akan mendapatkan hukuman mati, dan di detik-detik akhir kehidupannya mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana respon mereka berdua? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di situ dikisahkan bagaimana penjahat yang pertama ini justru menghujat Tuhan. Di ayat yang ke-39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Jadi di situ dia tahu bahwa itu dia yang disalibkan bersama dengan dia itu adalah Kristus, yang disebutkan orang, yang dibicarakan oleh banyak orang pada waktu itu. Dan dia menghujat Kristus, "Jika engkau itu Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami." Artinya di sini dia meminta keselamatan jasmani. Mungkin dia bisa turun dari salib itu, dia bisa lepas dari hukuman itu, dia bisa lari, bisa kabur. Tetapi apa yang dilakukan oleh penjahat yang kedua? Penjahat yang kedua justru menegur temannya ini. Di ayat yang ke-40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Jadi penjahat yang kedua ini dia mengakui kesalahannya. Dia merasa dia layak menerima hukuman itu karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya selama kehidupannya. Tetapi dia menyatakan Yesus yang disalibkan bersama-sama dengan mereka, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan penjahat yang kedua ini dia mempergunakan kesempatan terakhirnya dengan sangat baik. Di ayat yang ke-42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jadi dia tidak meminta keselamatan jasmani, tetapi dia tahu jauh yang lebih dibutuhkan adalah keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi dia meminta ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja, agar Tuhan Yesus mengingat akan dia. Dan apa yang dia dapatkan, saudara? Ayat 43, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luar biasa. Kesempatan terakhir dipergunakan dengan sangat baik, dan dia menerima keselamatan kekal itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan ketika di dalam kehidupan kita ini kita memiliki kesempatan yang terakhir? Apakah kita akan mempergunakan kesempatan itu dengan baik? Apakah kita akan mengabaikannya begitu saja? Atau justru kita akan menyerah, kalah? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, baiklah kita memiliki pandangan bahwa waktu yang kita miliki, kesempatan yang masih ada hari ini adalah kesempatan yang terakhir.
Sehingga ketika kita merasa bahwa kesempatan kita ini adalah kesempatan yang terakhir, maka kita akan mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan tahu bahwa yang kita kejar bukan keselamatan jasmani, tetapi keselamatan rohani, keselamatan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Mari saudara, gunakan kesempatan ini dengan baik, kesempatan yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.